Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Ramadhani dari kelas 11 fase F2. Saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tema keberkahan dalam ikatan pernikahan. Sebelumnya, apakah kalian tahu arti atau maksud dari pernikahan? Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yuqut Al-Nafis 2011 ayat 215 mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut Islam syariat nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dilakukan berdasarkan aturan agama, adat, dan hukum yang berlaku, dengan tujuan membentuk keluarga dan menyatukan hubungan silaturahmi antar keluarga. Dalam perspektif agama, pernikahan seringkali dianggap sebagai ibadah dan sunnah yang dianjurkan bertujuan untuk menjaga kesucian, menciptakan keturunan, dan membangun hubungan yang sakinah, tentram, mawaddah, penuh cinta, dan rahmah, penuh kasih sayang. Dalam hukum Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, dalam berbagai adat dan budaya, pernikahan juga memiliki makna sosial yang mendalam, seperti memperketat hubungan antar dua keluarga dan melanjutkan tradisi leluhur. Adapun dalil tentang pernikahan yaitu Quran surah Al-Rum ayat 21 yaitu wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajal tashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa ketentraman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu termaktub dalam kitab Al-Jami' Al-Syahih Juz 3 nomor 5066 yang artinya, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farid atau kelamin, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjagamu, melemahkan syahwat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun tujuan dari pernikahan, seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan memenuhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut, yaitu 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan atau sakinah. Ketenangan dan ketentraman, kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Syahih Muslim nomor 1401, yang artinya dari Anas bin Malik,
ada beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi SAW hingga beliau bersabda, apa alasannya ada yang berkata begini begitu? Padahal saya berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami dan istri akan mendapat keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan dari negara. Adapun hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Seperti berikut ini penjelasan ringkas terkait hukum menikah. Hukum menikah akan bisa menjadi sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus ke arah perzinahan. Yang kedua, menikah dapat menjadi wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, hukum pernikahan akan bisa menjadi makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila seorang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan yang terakhir, hukum menikah dapat menjadi haram. Hukum haram menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti untuk melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan niatan buruk lainnya. Hukum menikah menjadi haram juga bisa apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Yang kelima, yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan 4 hal berikut. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikan atau ketampanannya, yang keempat adalah agama. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Al-Jami Al-Syahih Juz 3 nomor 5090, yang artinya dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut telah diberitahukan bahwa kita untuk menentukan calon pasangan pernikahan kita yaitu dilihat dari agamanya, agar kita dapat beruntung di dunia dan akhirat. Selain keberuntungan dalam hidup dan mati, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati akan dapat terwujud. Salah satunya ketika agamanya kuat, maka pasangan suami atau istri akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya. Yang keenam adalah ketentuan pernikahan. Yang pertama, rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun
ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan syihab atau ijab dan qabul. Adapun masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami. Yang pertama adalah calon suami harus benar-benar laki-laki. Yang kedua, calon suami adalah bukan orang yang haram untuk dinikahi bagi calon istri. Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak sah jika menikah, tidak ada kehendak sendiri. Yang keempat, calon suami sudah diketahui nama beserta orangnya. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram. Adapun ketentuan untuk calon istri, yaitu calon istri harus benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, persusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta nama orang tuanya oleh calon suami. Yang keempat, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Yang ketiga, syarat untuk wali. Yang pertama, harus Islam. Yang kedua, balik sudah dewasa. Tidak sah jika wali adalah anak kecil. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki. Tidak sah jika wali adalah perempuan. Yang keenam, adil, bukan orang fasik. Yang ketujuh, urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Dan yang terakhir, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Selanjutnya untuk 2 orang saksi, syarat 2 orang saksi hampir sama seperti wali, yaitu harus Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak, laki-laki, tidak sah jika saksi adalah perempuan, dan yang terakhir adil, bukan orang fasik. Dan rukun yang terakhir adalah syihad atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan qabul tidak berselang lama. Yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya nikahkan engkau si Faulana dalam waktu sebulan. Yang ketiga, lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Yang keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat, yaitu nikah, tazwij, atau turunan yang semakna. Dan yang terakhir, dalam pelafalan ijab dan qabul boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Berikut adalah contoh dari ijab dan qabul. Selanjutnya adalah orang-orang yang tidak sah atau tidak boleh dinikahi. Dalam Islam, terdapat beberapa kategori orang yang haram dinikahi, baik secara mu'abbad, permanen, maupun mu'akkad, sementara. Berikut adalah daftar orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, mahram mu'abbad. Mahram ini tidak boleh dinikahi selamanya karena hubungan senasab, persusuan, atau pernikahan. Yaitu yang pertama, mahram karena nasab, keturunan, yaitu ibu dan nenek dari pihak ayah maupun ibu, anak perempuan dan keturunannya, saudara perempuan, kakak atau adik, bibi dari pihak ayah, tante atau sebapak, bibi dari pihak ibu, tante atau ibunda, keponakan perempuan, anak dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mahram karena persusuan.
jika menyusu kepada wanita yang sama sebanyak 5 kali atau lebih sebelum usia 2 tahun, yaitu 1. Ibu susuan wanita yang menyusui, 2. Saudara perempuan sesusuan, 3. Bibi sesusuan, saudara perempuan atau ibu ayah sesusuan, 4. Keponakan perempuan sesusuan. Yang terakhir, mahram karena pernikahan. Yang pertama, ibu mertua, yang kedua, anak tiri, yang ketiga, menantu perempuan, yang keempat, istri, ayah, atau ibu tiri. Yang kedua adalah mahram muakat atau haram sementara. Orang yang dalam kategori ini haram dinikahi sementara, tetapi bisa menjadi halal jika syarat tertentu terpenuhi. Yang pertama, wanita yang masih dalam ikatan pernikahan. Kedua, wanita dalam masa iddah setelah cerai atau ditinggal wafat suaminya. Yang ketiga, mengumpulkan 2 wanita bersaudara dalam satu pernikahan. Yang kelima, wanita non-muslim yang bukan ahli kitab seperti Hindu, Buddha, atau ateis. Yang keenam, wanita yang telah melakukan li'an dengan suaminya saling melaknat karena tuduhan zina. Yang ketujuh, wanita kelima dalam poligami karena maksimalnya hanya 4. Yang keenam, wanita yang sedang dalam ihram atau umroh. Jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, maka mereka bisa menjadi halal untuk dinikahi. Nah, jadi mahram muabat haram dinikahi selamanya, mahram muakat haram dinikahi sementara, tetapi bisa menjadi halal jika syaratnya terpenuhi. Selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Pertama adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Imam mazhab 4 sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Secara historis diperbolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul ini karena umat Islam waktu itu berada dalam masa transisi, yaitu peralihan dari masa jahiliyah menuju Islam. Sementara praktik perzinahan pada masa jahiliyah sudah membudidaya, dan Islam datang dan Rasul menyeru umat Islam untuk berperang. Maka keadaan jauhnya pejuang muslim dari istri-istri mereka tentu saja merupakan suatu penderitaan tersendiri. Kebolehan ini berlangsung hingga kedatangan hadis Nabi sebagai nasikh atau penghapus atas kebolehan nikah tersebut. Dasarnya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Jami' Al-Syahih Juz 3 nomor 4216, yang artinya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah, perkawinannya dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang, dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khitbah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan mahalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Hal ini ditegaskan dalam hadis nomor 1120 dalam kitab Sunnah Al-Tirmizi Juz 3, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat muhalil dan muhalal lahu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun umroh, serta sebelum memasuki waktu tahallul. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda,
yang artinya, Aban berkata, saya pernah mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sedang berihram tidak dibolehkan untuk dinikahkan dan meminang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengampuni lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang keenam adalah pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Rasulullah SAW bersabda, yang tertulis di dalam kitab Sunnah bin Daud juz 2 nomor 2885, yang artinya dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan walinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik menyekutukan Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kedelapan, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Adapun siapa saja mahram yang dilarang menikah terdapat dalam Quran Surah Al-Nisa ayat 22-23. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan merupakan hal yang saling berkaitan dan harus dijalankan dengan seimbang agar tercipta keluarga yang harmonis. Berikut adalah penjelasannya. Hak suami yang pertama adalah dihormati dan ditaati oleh istri. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari istri. Yang keempat, mendapatkan dukungan moral dan emosional dari istri. Yang kelima, mendapat pelayanan rumah tangga. Kewajiban suami adalah menafkahi istri dan keluarga secara lahir dan batin. Yang kedua, melindungi dan menjaga istri dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendidik istri dan keluarga dengan ilmu yang baik, terutama dalam hal moral dan agama. Yang keempat, bersikap adil jika memiliki lebih dari satu istri dalam Islam. Yang kelima, memperlakukan istri dengan baik, tidak menyakiti secara fisik ataupun emosional. Dan adapun hak untuk istri adalah 1. Menerima nafkah yang cukup dari suami sesuai kemampuan suami. Yang kedua, dipenuhi kebutuhan emosional dan kasih sayang oleh suami. Ketiga, dilindungi dan dihormati oleh suami. Yang keempat, memperoleh kebebasan berpendapat dalam rumah tangga. Yang kelima, diperlakukan dengan baik dan tidak dizalimi oleh suami. Adapun kewajiban istri yaitu 1. Mentaati suami dalam hal yang baik selama tidak bertentangan dengan agama dan norma, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga termasuk tidak membuka aib suami, mengurus rumah tangga dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, memberikan dukungan dan kasih sayang kepada suami. Dan yang kelima, menjaga anak dan mendidiknya. Hak dan kewajiban ini harus dijalankan dengan adil dan saling mengayomi satu sama lain. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau syadak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Taqiyuddin
Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hashni dalam Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar menjelaskan bahwa maupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Dan besarnya sebuah mahar diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan, tidak seharusnya mahal ataupun sama, melebihi ataupun kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut, karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah makna atau kegunaan dari mahar tersebut. Lalu, resepsi pernikahan, walimatul urs, atau sering disebut sebagai resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Yuqut al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa dalam kitab Al-Tazib fi Adillah Mad al-Gayah wa al-Takrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut kecuali jika ada uzur atau halangan. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Namun, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci ialah perceraian. Namun, hukum perceraian ini dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan keberlangsungan ikatan pernikahan. Yang pertama adalah wajib, tidak menjadi wajib ketika bercerai. Yang pertama wajib, talak menjadi wajib ketika lebih baik mempertahankan pernikahan. Artinya, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukumnya menjadi wajib. Yang kedua adalah sunnah. Apabila sang suami tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya atau karena istri mengabaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh istri. Yang ketiga, haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Yang keempat, makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Talak terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak ditinjau dari segi kalimat yang diucapkan, bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas, dan talak dengan menggunakan sindiran. Contoh dari kalimat terang atau jelas adalah saya talak kamu sekarang, yang dimana dalam kata-kata tersebut termakna jelas tujuan dan niat dalam kata-kata tersebut. Yang kedua adalah talak dengan menggunakan sindiran. Contohnya, semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Kalimat ini dapat diartikan bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurusi istrinya sendiri dan melepaskan diri dari tanggung jawab suami. Kalimat ini juga dapat diartikan bahwa istri bebas melakukan apapun yang ia inginkan.
Kedua adalah talak dari segi sesuai atau tidaknya dengan aturan syariat. Jika dilihat dari sesuai tidaknya dengan aturan syariat, talak dibagi dalam talak sunni dan bid'i. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci, tidak sedang haid. Talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami menalak istrinya sebanyak 3 kali, talak dengan 1 kali ucapan, atau suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. Yang ketiga, talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Dilihat dari segi boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan ba'in. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh kata talak sebelumnya. Talak pertama atau pernah diucapkan 1 kali talak sebelumnya, talak kedua. Pada saat talak raj'i, suami masih diperbolehkan untuk rujuk dengan istri baik pada masa iddah maupun di luar masa iddah. Namun, apabila rujuk dilakukan di luar masa iddah, harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan talak ba'in dibagi menjadi 2, yaitu ba'in sugra dan ba'in kubra. Talak ba'in sugra ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Yang kedua adalah talak ba'in kubra, merupakan hukum yang sama dengan talak ba'in sugra, yaitu sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Talak ba'in kubra atau talak untuk ketiga kalinya berarti menjadikannya terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi ke suaminya kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Yang terakhir adalah masa iddah. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi. Setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun ketentuan iddah bagi perempuan adalah perempuan yang hamil. Masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungannya. Yang kedua adalah perempuan yang tidak hamil, ada kalanya cerai hidup atau cerai mati atau suami yang meninggal. Yang terakhir adalah rujuk. Rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah. Artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah, sebagaimana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, talak raj'i bukan ba'in. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak raj'i, bukan ba'in, dan selama pada masa iddah. Adapun ketentuan syarat dan rukun rujuk, yang pertama adalah ada perceraian atau talak, yang kedua orang merujuk, suami, yang kedua syikat, yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Ucapan ini harus berkaitan dengan pernikahan. Contohnya, raja'tu ila nikahi, aku mengembalikan engkau ke pernikahanku, atau raja'tuki ila zaujati, yang artinya aku mengembalikan engkau sebagai istriku. Ucapan rujuk juga bisa memakai bahasa selain Arab. Dan yang terakhir adalah orang yang dirujuk, yaitu istri. Yang terakhir adalah hikmah dari pernikahan dalam Islam. Adapun hikmah-hikmah sebagai berikut, yaitu dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Dan yang terakhir, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan tentang pernikahan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.